Generasi milenial di Jepang sekarang hanya bisa mengenang booming ekonomi sejak Perang Dunia II. Kisah korporasi hebat Jepang yang mendunia kini tinggal sejarah bagi mereka. Otomotif sektor yang lama dikuasai Jepang hingga negara itu menjadi eksportir otomotif nomor 1 dunia, mulai disalip Cina sebagai eksportir otomotif terbesar dunia dalam 3 bulan pertama 2023. Milenial Jepang menurut Seijiro Takeshita, Dekan Sekolah Manajemen Informatika dan Inovasi di University of Shizuoka, tidak lagi seperti generasi sebelumnya yang suka pergi dan bekerja keras terus hingga meninggal. Kini generasi mereka mengidap sentimen negatif, menyaksikan peristiwa negatif internasional, krisis, dan berbagai bencana alam. Hanya 20% warga Jepang yang termasuk kalangan milenial. Jumlahnya sekitar 22 juta jiwa, lebih rendah dari jumlah milenial AS sebanyak 72 juta dan jauh lebih rendah dari milenial Cina sebanyak 400 juta jiwa. Mereka menjalani hidup dalam kesuraman ekonomi dan sudah bahagia bisa cukup bertahan. Mereka sadar situasi ini sekaligus tidak banyak dari mereka yang ingin punya anak. Kepemilikan materi bukan impian besar mereka, bisa hidup dan bahagia adalah pegangan mereka. Rasa tidak aman secara ekonomi menyergap milenial. Seperti ayam dan telur, kesuraman ekonomi Jepang antara lain disebabkan penduduk yang menurun dari level tertinggi 128,1 juta jiwa pada 2008 menjadi 125,7 juta jiwa pada 2021. Kelesuan ekonomi ini sudah berlangsung 3 dekade atau sejak 1991. Dan kelesuan ekonomi ini yang antara lain membuat milenial Jepang enggan memiliki keturunan. Meski demikian, penduduk menua turut menambah kelesuan perekonomian Jepang. Stimulus ekonomi Jepang yang gencar dilakukan tidak berhasil menggerakkan perekonomian dan hanya bersifat sementara. Penduduk menua dan jumlah penduduk yang menurun tidak cukup kuat menaikkan konsumsi. Tahun demi tahun, langkah pemerintah Jepang mendorong tingkat kelahiran belum membuahkan hasil. Tingkat kelahiran bayi di Jepang pada 2023 adalah 1,2565. Ini lebih rendah lagi dari tingkat kelahiran pada 2005 yang 1,2601. Lalu apa yang dilakukan pemerintah Jepang menghadapi situasi sulit ini? Perdana Menteri Fumio Kishida melanjutkan kebijakan Perdana Menteri sebelumnya yang terus mendorong tingkat kelahiran. Rangsangan pernikahan lewat pertemuan para warga lawan jenis juga dicoba dilakukan. Tetapi banyak warga yang masih ketakutan untuk memiliki dan membesarkan anak karena tidak memiliki cukup uang. Kedua, Jepang tidak lagi mengandalkan semata-mata pertambahan penduduk secara domestik. Jepang sedang memikirkan reformasi keimigrasian. Ini merupakan ancang-ancang untuk menerima kenyataan di masa depan bahwa ada 10% warga asing yang tinggal di Jepang. Jepang butuh segera penduduk lokal atau warga asing untuk mendorong perekonomian. Maka dari itu Jepang gencar merangsang warga asing datang ke Jepang sebagai turis. Itu tadi kondisi Jepang yang sedang kesulitan ekonomi, mengalami merosotnya jumlah penduduk, dan kaum milenialnya yang hidup pasrah. Akankah hal yang sama terjadi di Indonesia mengingat bonus demografi menurut perkiraan hanya akan berlangsung hingga 2030? Yang jelas, kita perlu bersiap.